Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata pelajaran ke-NO-an ya, khususnya tentang peranan NO di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bisa dilihat di HP, di classroom-nya masing-masing atau di laptop dan sebagainya. Di classroom ya. Nah, materi itu bisa kalian lihat di mata pelajaran ke-NO-an yang telah kalian masuki semua di kelas itu. Kita lihat di kelas work, lalu materi yang bab 6 peranan NO dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat ini materinya bukan PPT tapi WOD ya, tapi tidak masalah. Yang pertama saya sampaikan, NO berdiri tahun 1926, di mana Indonesia saat itu adalah pada masa penjajahan Belanda ya. Dan NO perjuangannya itu bagaimana tidak hanya memperjuangkan NO sebagai organisasi Islam keagamaan Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, mempertahankan dan melestarikan ajaran aswaja, tetapi juga bagaimana NO berperan di dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Nah, ini diawali dengan pada waktu muktamar NO yang kedua ya di Banjarmasin ya. Banjarmasin pada tahun 1936. Di sini menegaskan bahwasanya Indonesia adalah berstatus sebagai Darussalam, negara atau daerah yang penuh dengan kedamaian, penuh keselamatan. Bagaimana NO khususnya bangsa Indonesia yang beragama Islam pada umumnya bisa melaksanakan ajaran Islam dengan damai, tentram, dan bahagia. Tapi untuk mempertahankan itu, karena ada penjajahan Belanda, NO berusaha bagaimana itu bisa terwujud. Maka NO punya kewajiban untuk menerapkan Indonesia sebagai Darussalam itu. Maka perlu ada ketegasan yang ditegaskan pada waktu muktamar di Banjarmasin tahun 1936. Yang kedua, NO membuat wadah yang namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia ya, yang didirikan pada tahun 1937 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Abdul, dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ya, Wahid Hasyim. Ini bagaimana NO dengan wadah itu bisa memperjuangkan lebih jelas dalam bidang agama, politik, dan sebagainya. Kemudian bagaimana peran NO yang berikutnya, kita lihat juga pada waktu itu NO mempunyai sikap ya terhadap penjajahan Belanda, yaitu bagaimana NO itu tidak ingin bekerja sama dengan Belanda ya, bisa dilihat ya, bersifat non kooperatif, non cooperation, politik non cooperation, artinya tidak mau kerjasama, tidak mau kerjasama dengan Belanda ya, dalam hal apapun, karena dia adalah musuh, dia adalah penjajah. Maka NO punya sikap tegas, bersikap non cooperation. Ini juga dibuktikan dengan sebuah ketegasan lebih tegas lagi, bahwasan NO di dalam penerapannya itu, khususnya NO ya, warga NO tidak boleh memakai dasi, haram hukumnya memakai dasi. Haram hukumnya memakai celana, karena dasi celana saat itu adalah simbol pakaian yang dipakai Belanda ya. Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk bagian dari kaum itu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Karena kaum itu memakai dasi dan celana, itu kalau kita pakai dasi dan celana maka kita seperti mereka, artinya itu termasuk orang yang tercantum kurang bagus. Itu saat itu ya. Dalam arti lebih tegas lagi tentang konsep NO di dalam bersikap non kooperatif, non cooperation, atau tidak mau kerjasama dengan Belanda. Kemudian yang berikutnya adalah pada waktu Indonesia merdeka ya. Ini bagaimana sikap NO di situ, yaitu di mana NO waktu itu yang mengetahui Belanda mau datang setelah Indonesia merdeka, lalu NO mengumpulkan tokoh-tokohnya ya, pemimpin pesantren dan sebagainya yang dikoordinir oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Yogyakarta,
menentukan sebuah sikap yang namanya resolusi jihad ya. Resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 situ. Ya. Yang isinya adalah yang isinya adalah satu, kemerdekaan RI yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus wajib dipertahankan. Yang kedua adalah RI sebagai satu-satunya pemerintahan wajib dibela dan dipertahankan. Yang ketiga adalah umat Islam Indonesia terutama warga NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda bila Belanda datang ya, dan kawan-kawannya itu. 4, kewajiban itu adalah satu jihad yang menjadi kewajiban umat Islam yang berada pada radius 94 km ya. Ini yang terpenting. Resolusi jihad ini pada tanggal 22 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 10 Oktober Belanda datang sama sekutu di Surabaya. Dengan resolusi jihad itu membuat semangat orang-orang NU untuk melawan Belanda. Nah, jadilah peristiwa 10 Oktober Belanda di Surabaya tahun 45 ya. Belanda datang, lalu orang-orang Surabaya dan sebagainya yang datang dari luar Surabaya juga datang untuk bersama-sama melawan Belanda karena mungkin semangat dari adanya resolusi jihad yang melawan Belanda adalah punya wajib dan menjadi jihad fisabilillah. Demikian pertemuan yang pertama ini. Nanti kita lanjut ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.